Jadi di sini saya mungkin langsung aja ya, saya share screen. Sorry untuk dokumentasi. Sorry, bentar. Di sini kemarin saya mendapatkan mandat untuk Arniva Green Yogurt dan Nirti Feminine Care Soap. Apakah dua-duanya sekalian, nggih? Ya, dua-duanya, Bu. Dua-duanya. Ya. Oke, di sini salah satu dari produk andalan kami ya. Mungkin awal-awal saya kasih pepatah, kalau tidak kenal maka kita harus kenalan. Maka di sini kita akan kenalan dengan dua produk unggulan kami, yaitu Arniva Green Yogurt dan Nirti Feminine Care Soap. Oke, oleh saya sendiri, yaitu apoteker Hadijah Hulisatu Husna, sarjana farmasi dari CV Raja Wali Emas Kosmetik, yang mana kita sebagai produsen dari produk Arniva Green Yogurt dan Nirti Feminine Care Soap. Mungkin sebelum kita berbicara soal produk, kita berbicara sedikit soal produsennya sendiri gitu. Jadi kita sebagai produsen kosmetik yang sudah bersertifikasi SPAC-PKB ya. Jadi kita memenuhi sertifikat pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetik yang baik, sehingga kita sudah dilabeli oleh pihak POM bahwa kita mampu memproduksi kosmetik itu dengan baik gitu. Dan kita juga industri kelas A ya, industri kosmetik kelas A. Oke, kita lanjut. Ini saya bahas dulu pertama-tama Nirti Green Yogurt. Jadi dalam suatu sabun itu dia memiliki beberapa komponen gitu. Nah, untuk Arniva Green Yogurt ini kita ada base-nya, ada pH adjuster, ada perfuming, ada active ingredients gitu. Jadi untuk kenapa saya bisa bilang Arniva Green Yogurt ini produk bagus, karena base-nya sendiri, mungkin kalian bisa lihat di kemasannya ya, kalau ingredients itu yang paling atas ditulis paling pertama, kalau sesuai per BPOM itu berarti dia kandungan paling banyak dalam suatu komponen produk tersebut, yaitu kita ada coconut atau Cocos nucifera oil, yaitu minyak kelapa ya. Nah, minyaknya ini tuh kandungan kita tuh 60-70%, di mana kita bisa bilang mayoritas dari base produk kita itu mengandung bahan alami ya di produk kita, yaitu minyak kelapa ini. Dan kita juga minyak kelapa ini kita nggak sembarangan ambil dari supplier, jadi kita punya yang namanya spesifikasi khusus untuk para supplier itu. Jadi kita nggak sembarangan gitu loh. Jadi kita nggak sembarangan mengambil minyak kelapa di pasaran gitu. Kita mengambil dari supplier-supplier yang sudah memenuhi standar yang kita tentukan sendiri untuk para supplier tersebut gitu. Nah, terus selanjutnya ada aqua, ada sodium hidroksida, propylene glycol, glukos, gliserin, sodium sitrat gitu ya. Terus mungkin kita lebih beralih ke active ingredients-nya ya, karena active ingredients itu ya kombinasi yang kita cari untuk produk kita itu bermanfaat untuk langsung ke kulit ya. Di sini kita active ingredients-nya ada camellia sinensis extract, yaitu teh, ada klorofil, ada olive olea europea oil, yaitu minyak zaitun, ada Shiflet nest extract, yaitu walet, dan ada yogurt. Jadi untuk Arniva Green Yogurt ini kita punya nomor notifikasi. Jadi untuk orang-orang misalkan nih pas di pasaran, ini udah ada POM-nya belum sih gitu. Suruh cek, tinggal langsung cek aja ya ke cek BPOM itu nomor notifikasi ini, yaitu NA18220500507. Pasti keluar untuk produk ini gitu. Kita juga ada nomor sertifikat halalnya. Mungkin ada pertanyaan, kenapa sih kok sabun harus ada halalnya gitu? Jadi halal itu tidak hanya terkait dengan produk yang langsung kita makan gitu. Halal itu terkait di banyak hal ya. Untuk industri, halal itu terkait dari pembuatannya, dari pemasoknya, dari bahan bakunya, dari cara membuatnya, dari distribusinya. Kita harus memastikan bahwa langkah-langkah yang kita ambil itu sesuai dengan syariat Islam gitu, karena halal itu kan berasal dari Muslim ya, agama Islam ya, sehingga step-step yang kita lakukan itu
sudah istilahnya ya sudah di-approve sama pihak MUI, yaitu MUI itu pihak yang mengaudit pabrik ya, mengaudit untuk yang mengeluarkan sertifikat halal gitu. Jadi produk kita insya Allah dijamin selain dia bagus, baik karena nomor notifikasi keluar, produk kita juga halal dan thayyib gitu. Itu untuk sertifikasi halal ya. Bahkan ada syaratnya, misalkan ya jarak kamar mandi dan tempat produksi itu harus ada sekian meter gitu untuk menjamin tidak adanya kontaminasi dalam pembuatan produk ini ya, yang kira-kira ada kontaminan dari luar yang masuk gitu. Kita insya Allah bisa menjamin untuk itu. Karena itu kita mendapatkan nomor sertifikasi halal dan nomor notifikasi ini. Terus kita sudah melakukan uji lab untuk Arniva Green Yogurt, yang mana parameternya itu sudah sesuai ya dengan Per BPOM nomor 12 tahun 2019. Ada 9 kategori, ada angka lempeng total atau ALT, Candida albicans, Pseudomonas, Staphylococcus, ada arsen, merkuri, kadmium, timbal, dan kapang hamir, di mana hasil kita itu kurang dari limit of detection. Jadi tidak terdeteksi apa-apa, sehingga produk kita bisa dibilang adalah produk yang memenuhi standar laboratorium gitu. Dan kita laboratoriumnya menggunakan pihak ketiga ya, sehingga lebih bisa menjamin gitu. Karena kalau mungkin kita ngelakuin sendiri kan bisa jadi ada bias atau subjektivitas ya, tapi kalau kita melakukan ke pihak ketiga, sehingga insya Allah hasilnya pasti lebih objektif gitu. Kita melakukan di Saraswanti ya. Terus untuk active ingredients-nya, kita bicara dulu, yang pertama yaitu ada Camellia sinensis, yaitu teh. Dia kita kayaknya secara umum lah udah tahu lah ya manfaat teh sendiri. Dia menjaga kelembapan kulit dan dia antioksidan karena mengandung vitamin C, E, dan juga A juga. Nah, mungkin kita bisa lihat ya kebiasaan masyarakat Jepang, mereka biasanya mengkonsumsi teh, sehingga kita bisa lihat lah ya kualitas kulit orang-orang Jepang itu seperti apa. Mungkin nanti ada pertanyaan, lah Mbak, orang Indonesia tuh juga banyak ya yang minum teh, tapi kok mungkin sebagian pada kusam atau gimana. Nah, itu mungkin terkait polusi, cuaca, atau cara minumnya gitu. Karena kita biasanya minumnya dicampur gula ya, sedangkan gula itu memicu peradangan jerawat dan komplikasi yang terjadi pada kulit lainnya gitu. Terus yang kedua ada klorofil. Nah, klorofil ini salah satu zat warna alami yang kita pakai dalam Arniva Green Yogurt. Kenapa namanya green ya? Karena green dari klorofil ini ya. Kita tahu lah ya, klorofil ini kan kita kan harus makan sayur tiap hari nih. Nah, tahu kan, klorofil itu diintisarikan dari tanaman tersebut, diekstrak untuk diambil klorofilnya. Sehingga kita bisa bilang klorofil ini mungkin lebih bagus ya daripada sayur yang kita makan. Kan kalau kita makan mungkin pencuciannya nggak benar, vitaminnya ikut larut, kita dimasak ikut larut dalam air atau bagaimana. Nah, kalau klorofil ini benar-benar diekstrak dari tanaman, dari zat hijau, akhirnya terus kita pakai aplikasikan ke dalam sabun ini sehingga dia menutrisi kulit. Terus selanjutnya ada minyak zaitun. Kalau minyak zaitun lebih nggak asing lagi ya. Minyak zaitun sendiri kita pakai mulai dari beberapa orang masak menggunakan minyak zaitun, sampai untuk pijat pun kebanyakan menggunakan minyak zaitun ya. Karena sudah sangat terkenal sekali manfaatnya. Dia bisa melembabkan kulit dan dia juga mengandung antioksidan ya. Terus untuk waletnya, kita juga tahu walet itu termasuk komponen yang mahal ya istilahnya ya untuk kulit ya, dan dia juga membantu menghaluskan kulit. Nah, untuk yogurt sendiri dia juga bisa melembabkan, membantu meratakan warna kulit dan menjaga elastisitas kulit. Nah, kenapa saya nggak bisa berbicara banyak soal klaim ya, mohon maaf, karena itu kita terbatas dengan peraturan BPOM nomor 3 tahun 2022. Cuman untuk produk Arniva ini kan sudah ada di pasaran ya. Nah, ketika ada testimoni yang bagus, memang karena produk yang kita gunakan itu produk bahannya memang bagus. Jadi bisa jadi memang karena bahannya bagus sehingga memunculkan testimoni yang baik gitu. Hanya saja mungkin kalian melihat ya di klaim sabunnya itu mungkin beberapa orang lah di kemasan sabunnya kok di kemasan sabunnya kok tulisannya cuma itu aja gitu. Nah, itu murni karena memang kita tidak dihendaki untuk dari BPOM itu untuk mengklaim yang terlalu detail gitu, sama POM itu dilarang, sehingga klaimnya tetap sesuai aturan, yaitu peraturan BPOM nomor 3 tahun 2022. Untuk selanjutnya sebentar,
Nih, saya mau sharing tips sedikit tentang cara mencuci muka yang baik dan benar ya. Yang pertama, kalau kita menggunakan make up, maka kita harus membersihkan terlebih dahulu ya. Dan karena make up itu berat, maka kita melakukan double cleansing, bisa menggunakan cleanser atau micellar water yang memang sesuai. Terus otomatis kita harus cuci tangan terlebih dahulu. Terus kita bisa mengambil sabun Arniva, digosokkan perlahan hingga berbusa, digosokkan ke tangan dulu ya, jangan langsung ke muka ya. Setelah itu diusapkan pada wajah, digosok memutar, dipijat secara halus, kurang lebih selama 60 detik. Setelah itu bisa dikeringkan dengan tisu sekali pakai atau handuk khusus wajah yang terpisah dengan handuk biasa. Ini penting ya, mungkin beberapa orang nggak begitu ngeh ya sama hal ini ya. Jadi ada yang menggunakan handuk badan dan handuk muka itu secara bersama-sama. Sedangkan hal tersebut memicu banyak masalah pada muka. Mungkin kita sudah menggunakan produk yang benar. Lah, kok nggak ngefek sih? Kok aku udah pakai produk ini kayak udah bertahun-tahun deh. Tapi biasa aja. Terus kok masalah terus mukanya gitu. Kayak pas pertama kali pakai, oh coba kita lihat di handuknya. Bisa jadi dia menggunakan handuk untuk badan. Kita tahu kan kondisi badan dan muka personal kan beda-beda kan. Kadang kalau kita pakai barengan nanti jerawat yang di muka bisa kemana-mana ke badan juga, atau di badan kan lebih kompleks juga ya, itu masalah di badan juga bisa pindah ke muka. Jadi memang harus terpisah ya. Dan satu lagi harus sering diganti. Beberapa beauty influencer bahkan menyarankan untuk mengganti 1 hari sekali ya. Kalau menurut saya sih kalau memang itu mudah untuk dilakukan, monggo bisa dilakukan sehari sekali atau ya paling lama 3 hari sekali lah gitu. Atau lebih bagus pakai tisu sekali pakai, itu lebih baik lagi. Terus bisa digunakan 2 kali sehari untuk hasil yang lebih optimal. Terus untuk selanjutnya kita ke Nirti Feminine Care Soap. Di sini juga ada 4 komponen utama ya. Ada base-nya, ada pH juicer, ada perfuming, ada active ingredients. Sama untuk bahan bakunya, kita menggunakan lebih banyak itu bahan alami, bahan natural, yaitu minyak kelapa itu tadi. Terus kita tidak menggunakan pewarna ya, jadi insya Allah jauh lebih aman. Terus kita active ingredients-nya ada olive atau minyak zaitun, ada aluminium sulfat, yaitu tawas, ada piper betel ekstrak, ada Quercus invictoria gall ekstrak, ada turtle oil, ada peppermint atau menta piperata oil. Kita bahas satu-satu selanjutnya ya. Oke, lanjut. Untuk Nirti Feminine Soap sendiri, kita juga sudah punya nomor notifikasi ya, dan nomor sertifikat halal. Kalau misalkan yang mau cek, bisa dicek juga. Terus untuk ingredients-nya kita bahas ya. Yang pertama olive. Nah, itu kita tahu melembabkan kulit sebagai antioksidan juga. Terus aluminium sulfat itu atau tawas itu juga dia membantu mencerahkan area kewanitaan. Terus ada piper betel atau ada sirih ya. Sirih, sepertinya sirih secara empiris pun digunakan ya untuk untuk merawat area kewanitaan ya. Jadi kita pakai juga sirih dalam produk Nirti Feminine Care Soap ini. Dia menjaga kebersihan area kewanitaan dan dia juga mengurangi bau yang tidak sedap yang mungkin muncul dari area kewanitaan. Terus ada Quercus invictoria gall extract, yaitu manjakani juga secara empiris sudah terkenal ya untuk area kewanitaan ya. Dia bersama-sama berkolaborasi lah dengan sirih ini menjaga kebersihan area kewanitaan dan dia juga membantu kelembapan area vagina. Terus untuk selanjutnya ada turtle oil atau minyak bulus ya. Dia mengandung vitamin E juga sehingga membantu menutrisi kulit. Dan peppermint ini mungkin kalau yang produknya belum keluar sih ya. Jadi kalau nanti yang udah nyoba mungkin ada rasa sejuk. Nah, itu ada rasa sejuk, seger, itu berasal dari peppermint ini tadi. Kita menggunakan peppermint ya, untuk membantu menyegarkan kulit. Jadi rasanya itu semriwing gitu loh di area kewanitaan. Nah, klaim ini juga insya Allah sudah sesuai dengan peraturan BPOM nomor 3 tahun 2022. Untuk selanjutnya, cara menggunakan sabunnya ya. Kita bisa membasuh organ intim dengan air hangat, bisa basuh dari arah depan ke belakang. Mungkin kalau bisa diperhatikan ya, diri sendiri maupun di anak-anak ya. Jadi secara ilmunya untuk
membasuh untuk pipis ataupun apapun lah, sembarang lah, biasanya pipis ya, kita tuh kalau membersihkan area kewanitaan tuh nggak boleh dari belakang. Karena apa? Kita takut kotoran, kuman-kuman yang berasal dari anus itu justru malah pindah ke depan, yaitu ke area vagina. Jadi kalau kita basuh itu dari depan, tidak boleh dari belakang gitu. Terus untuk selanjutnya kita menggosokkan sabun Nirti tadi dengan tangan hingga berbusa dan diusap busanya pada organ intim, dibersihkan seperti biasa ya. Terus basuh kembali dari arah depan ke belakang. Sini juga saya sharing tips menjaga organ intim agar tetap sehat, yaitu pertama tidak sering menggunakan panty liner karena ini membuat membuat area kewanitaan itu cepat cepat kering ya. Mungkin bagi yang sudah menikah dan pernah ke puskesmas pas mau menikah itu biasanya ada edukasi ya untuk tidak boleh sering menggunakan panty liner, terutama wanita-wanita yang sudah menikah dan mungkin merencanakan punya anak ya. Terus selalu membersihkan organ intim setelah buang air kecil maupun berhubungan intim. Jadi setelah melakukan suatu kegiatan yang mungkin kita mengeluarkan cairan atau membuat pakaian dalam kita lembab atau gimana, kita harus sering-sering membersihkan gitu ya. Sesering mungkin mengganti celana dalam, terutama ketika banyak berkeringat. Misalkan yang punya kegiatan di luar gitu, misalkan pagi harus ke pasar gitu, sebelumnya udah mandi nih, pagi ke pasar, pulang dari pasar mungkin jam 10, jam 12 gitu. Padahal mandi sorenya masih nanti gitu, nggak apa-apa, ganti celana dalamnya diganti gitu. Sesering mungkin ganti celana dalam sehingga kondisinya itu tetap bersih, tetap nyaman untuk dipakai sehingga tidak menimbulkan adanya jamur Candida albicans yang tumbuh. Tuh. Terus kita menggunakan celana dalam juga yang menggunakan bahan yang menyerap keringat ya, seperti bahan katun gitu, itu lebih bagus lagi. Jangan menggunakan kayak ada sih, tapi saya juga lupa sih nama bahannya apa. Ada bahan-bahan yang biasa dipakai untuk bahan celana dalam juga yang itu nggak menyerap keringat. Saya tidak menyarankan ya, jadi membeli pakaian dalam pun ada aturan khususnya ya untuk menjaga kesehatan, yaitu tidak membeli yang bahannya tidak menyerap keringat. Terus satu lagi, tidak menggunakan pakaian juga terlalu ketat, misalkan celananya terlalu ketat, itu pakaian dalam maupun celana luar terlalu ketat, itu juga nggak nyaman dan bisa menimbulkan banyak masalah pada organ intim. Seperti itu. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kurangnya. Misalkan ada pertanyaan, insya Allah kita bersama-sama bantu untuk menjawab. Saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, terima kasih banyak Ibu Hatijah ya. Teman-teman, Masya Allah luar biasa ini ya. Kita dijelaskan di sini secara gamblang tentang produk kita yang terbaru yang akan launching nih segera ya dari pusat, dan kita sudah nggak sabar lagi nih Bu mau merasakan semuanya, sudah pada inden ini Bu, dan saya pribadi sudah pernah pakai ya teman-teman, memang rasanya itu semriwing gitu ya, wangi dan juga enak lah dipakai. Oke teman-teman semuanya, di sini saya akan membuka sesi tanya jawab bagi teman-teman yang mungkin belum mengerti atau ada pertanyaan. Saya persilahkan di sini 3-5 pertanyaan ya teman-teman. Monggo silahkan. Monggo langsung ke Ibu Hatijahnya. Siap. Untuk pertanyaan dari Vika ya, Nirti Feminin pH-nya berapa Kak? pH yang pas untuk area kewanitaan itu berapa? Jadi untuk Nirti Feminin kita nanti pH-nya di bawah 7 ya, yaitu pH asam, sehingga dia tidak merusak keseimbangan pH di area kewanitaan, seperti itu. Terus sehari dipakai berapa? 3 kali Kak? Kalau menurut saya sih 2 kali cukup ya. Kalau untuk menggunakan sabun feminin ketika mandi aja, jadi untuk misalkan pas kita cebok dari pipis atau gimana, kita bisa menggunakan air aja, tapi ketika kita mandi, bersih-bersih badan, itu boleh pakai sabunnya. Dari umur berapa sabun feminin bisa digunakan? Sebenarnya kebanyakan masalah yang muncul dari kewanitaan itu biasanya mulai
sekitar setelah mendapatkan menstruasi pertama ya. Jadi saya bisa sarankan untuk mulai penggunaan sabun femininnya itu ketika sudah memasuki usia pubertas sih. Kalau masih kecil belum perlu. Bolehkah dipakai berapa kali sudah ya? Bolehkah dipakai pas haid? Nggak apa-apa sih, tidak ada masalah sih. Apakah penggunaan sampo tidak memicu sistitis? Untuk sementara sih belum ada ya, belum ada masalah yang berarti ya selama ini ya. Jadi saya bisa bilang produknya aman. Untuk ibu hamil dan ibu menyusui nggak boleh sih, nggak ada masalah ya, karena kita bukan produk per oral, atau biasanya produk yang nggak boleh untuk ibu hamil itu kebanyakan produk yang topikal atau yang oles, karena itu meresap ya, dan produk yang oral per oral atau diminum. Jadi mungkin nanti ada pertanyaan ya, misalkan pakai sabun ini kok ya, tapi saya bisa gimana? Sorry. Jadi kan kondisi tiap orang tuh berbeda-beda ya. Jadi kita nggak bisa bilang efek dari satu orang itu nanti berefek yang sama dengan orang lain. Bisa jadi satu orang tuh membutuhkan waktu lebih lama karena kondisi orang berbeda-beda. Dan satu lagi, produk sabun itu adalah produk bilas, sehingga bukan produk yang sekali pakai langsung berefek ya. Tetap membutuhkan waktu. Produk per oral atau minum aja ada butuh waktu. Kita minum antibiotik aja minimal kan 3 hari ya, baru mungkin kerasa. Nggak mungkin minum sekali langsung benar-benar sembuh, kan nggak ada. Apalagi ini produk bilas yang kontak dengan kulitnya itu hanya sebentar, sehingga perlu banyak sabar untuk menggunakan produk bilas. Sabun cuci muka, semuanya untuk produk bilas. Insya Allah sih aman. Kalau dipakai cowok, insya Allah sih nggak ada hal yang ini ya, maksudnya nggak ada hal yang memberikan efek samping buruk kepada cowok ya. Jadi saya rasa nggak masalah sih kalau mau pakai. Itu. Oke, jadi aman ya Ibu, untuk cowok cewek aman ini berarti ya? Insya Allah aman sih. Semua merasakan ini Ibu. Bikin suami betah di rumah ya Ibu tentunya. Oke teman-teman, ada yang mau bertanya lagi? Monggo, mumpung ada Ibu Khotijah di sini. Bisa dipakai mulai umur berapa Ibu? Oke, saya tadi bilang ya, kebanyakan masalah kewanitaan itu muncul setelah pubertas ya, karena pubertas kan kita kondisi hormonnya juga sudah berbeda dengan ketika sebelum puber, sehingga masalah kewanitaan itu muncul lebih banyak itu terutama setelah masa pubertas ya, karena hormon progesteron, estrogennya sudah mulai bekerja. Jadi saya sarankan dipakai sih setelah menstruasi sih, setelah mendapatkan menstruasi. Jadi kalau anak-anak yang belum balik nggak perlu sih pakai. Mungkin teman-teman bisa tanya selain dari sabun feminin ini tentang sabun Arniva gitu, boleh? Kalau pakai air biasa ya nggak masalah sih. Untuk yang lagi program hamil nggak masalah, insya Allah. Kalau untuk penggunaan jangka panjang apa tidak ada efek negatif untuk rahim. Seperti yang saya bilang sebelumnya, ini tuh kita hanya produk bilas ya, bukan produk per oral. Jadi kontak dengan kulit itu hanya sepersekian detik istilahnya gitu. Jadi kalau sampai efek ke rahim enggak ya, karena mulut, vagina, dan rahim itu sendiri juga jauh sih. Enggak sih, bukan sediaan yang dimasukkan ke dalam vagina juga kan. Kita hanya untuk membersihkan permukaan vagina. Kan enggak digosok sampai masuk. Maksudnya masuk ke dalam liang rahim kan juga enggak kan. Jadi insya Allah sih enggak ada masalah ya. Oke. Ibu, itu tadi ada pertanyaan, sabun ini bisa digunakan untuk wanita haid, berarti pakainya setelah haid ya Ibu? Pas setelah ya kan kalau haidnya. misalkan haid kan kita juga mandi ya, jadi nggak masalah sih kalau memang dipakai untuk bebersih diri ketika pas mandi. Oke. Itu tadi banyak pertanyaan sekali, boleh nggak dipakai waktu haid gitu. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya, monggo, saya masih buka sesi pertanyaan. Efek mencerahkan ada sih, sebenarnya itu ada bahan aktif yang dia memiliki efek membantu mencerahkan.
Seperti itu. Tapi ya balik lagi ke yang saya bilang tadi, tiap orang kondisinya berbeda dan feminine shop ini kan sediaan bilas ya. Jadi ya perlu kesabaran. Oke, itu Ibu ada pertanyaan efek ke yang memakai laki-laki bagaimana itu Ibu? Bisa Kalau juga untuk menceritakan. laki-laki kurang lebih sama ya harusnya ya, karena kan kita secara umum kan kita ya melembabkan, kan ada kandungan antioksidannya, terus membantu mencerahkan gitu-gitu, kurang lebih sama lah. Nggak ada efek khususnya ke laki-laki. Oh, aman ya, Bu. eh Jadi hanya bagian luar. Jadi maksudnya bagian dalam nih dimasukkan gitu atau bagaimana ya? Soalnya agak bias sih. Ya kan nggak mungkin gimana jelasinnya ya. Jadi sediaan ini kan kayak sediaan ya namanya sediaan topikal kan sediaan kulit ya, sediaan luar gitu. Jadi ya untuk membersihkan mencuci sebagaimana mencuci vagina bukan bukan dimasukin loh ya, maksudnya bukan dimasukkan ke dalam rahim pastinya kan. Hanya hanya membersihkan permukaan vagina, nggak dimasukkan atau ada maksud sorry, maaf agak bias ini maksudnya masukin ke dalam nih bagaimana ya? Ini ada pertanyaan dari Bapak Aji. Di dalam sabun itu terdapat klorofil, Ibu. Klorofil itu fungsinya untuk apa ya, Bu? Klorofil itu sebagaimana saya bilang tadi dia antioksidan ya. Antioksidan tuh berarti ada kandungan seperti vitamin A, C, terus E ya dia pastinya bermanfaat sih untuk kulit untuk membantu menutrisi kulit, menyehatkan kulit. Sebenarnya ada banyak sekali ya manfaat bisa di googling karena saya nggak berkompetensi untuk berbicara karena saya terbatas dengan per BPOM tadi. Saya jadi hanya bisa menyebutkan hal-hal yang secara umum saja. Tapi Oh ya, Ibu. manfaatnya klorofil sendiri aslinya ada banyak. Bisa dilihat sendiri. Oke. Ada juga ini, Ibu, pertanyaan, bisa nggak sih sabun ini untuk menghilangkan kutil atau panu, kadas, kurap, begitu? Kalau memang ada testimoninya, sebenarnya tuh kalau kalian bisa ngulik tiap zatnya dan searching, itu memang sebenarnya manfaatnya mantep-mantep ya. Cuman balik lagi seperti saya bilang tadi, saya sebagai apoteker itu ada hal yang saya tidak bisa berbicara banyak. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, ketika ada memang testimoni bagus, berarti memang bagus karena memang dari bahan-bahan yang kita pakai itu bagus semua kandungannya gitu. Hanya saja karena saya terbatas sama Per BPOM nomor 3 tahun berapa tadi 2022, itu kita nggak boleh berbicara klaim yang berlebihan untuk sabun. Tapi ketika ada testimoni bagus banget dan mungkin kayak di luar nalar dan memang itu terjadi, ya memang sebenarnya produknya bagus seperti itu. Tapi kita terhalang oleh regulasi untuk menyebutkan semuanya itu tadi. Jadi Oh kalau iya. sebenarnya saya bisa bicara kalau kalian melihat ada produk di kemasannya, saya berbicara di kemasannya ya, bukan di iklannya. Di kemasannya itu tulisannya itu benar-benar ini yang serem-serem misalnya yang kayaknya mantep. Itu kalau ketahuan POM itu nggak boleh gitu. Jadi saya hanya Oh, bisa iya. berbicara secara umum. Oke. Bener nggak sih, Bu? Aku pernah ini ya, pernah mendengarkan Dokter Boyke bahwa di kemaluan kita itu memang apa ya, punya bau khusus gitu loh. Oh Apa iya, ya, kalau itu iya bakteri betul. baik gitu, Ibu. Mm-mm. Jadi tidak semua bakteri jahat. Iya, benar gitu, Ibu ya. Ya, itu benar. Makanya kita sesuaikan pH-nya ya, agar istilahnya ekosistem bakteri yang ada di vagina itu enggak rusak gitu. Oh, gitu Dan ya, memang Ibu. kondisi vagina tiap orang tuh istilahnya kalau vagina yang wangi terusan tanpa kasih apa-apa itu nggak mungkin ya gitu. Karena memang vagina itu sendiri memang dari sananya didesainnya memiliki bau khas. Maaf Ibu, bisa bertanya? Monggo Ya, silahkan. Ada yang bertanya, Ibu? Selamat siang, terima kasih. Nama saya Khalifah, distributor Nerti di Hong Kong. Saya mau bertanya tadi soal sabun feminim ya untuk Miss V.
Soalnya kan kalau misfi itu rentan, Bu. Jadi kayak sensitif sekali gitu. Apalagi dengan pH sabun gosok kan ya. Nah, kita itu para wanita kan tidak hanya mencuci di bagian luar saja. Mohon maaf ini. Memang ringnya seperti itu. Tidak hanya di luar saja untuk membersihkan vagina, tapi di dalamnya pasti akan dibersihkan juga gitu. Nah, apakah itu pemakaian waktu lama tidak berefek ke rahim kita nantinya? Soalnya kan pastilah wanita membersihkan vagina pasti akan menjangkau ke mulut rahim. Nggak akan mungkin nggak menjangkau. Kan untuk membersihkan di dalam itu pasti menjangkau kayak gitu. Apalagi yang suka pakai kayak pembersih steril itu kan pasti menjangkau kayak gitu. Apakah itu nanti akan berefek negatif jika kita memakainya dengan jangka waktu yang sangat lama berturut-turut gitu ke rahim atau mungkin kering kah atau mungkin apa efeknya? Apakah aman gitu buat kita? Biar kita sama-sama enak menjelaskannya nanti ke customer itu. Terima kasih. Kalau misal, Oke, Ibu, silahkan dijawab, Ibu Khadijah. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi mungkin ini ya di pintu liang rahim gitu kali ya, dibersihkan gitu. Sebenarnya sabun Nirti Feminine Care ini tuh bukan sabun yang aneh-aneh juga ya. Jadi maksudnya memang sabun kewanitaan, tapi ya bukan sabun yang terus keras gitu loh. Jadi sebenarnya sama aja kalau orang-orang menggunakan, mungkin beberapa orang sebelum menggunakan sabun Feminine Care, apakah menggunakan sabun biasa untuk membersihkan area kewanitaan? Mungkin sebagian juga menggunakan sabun biasa ya, atau mungkin malah nggak dibersihkan dengan sabun. Nah, sebenarnya kasusnya sama sih. Jadi kalau misalkan, karena saya bisa bilang sabun Feminine Care ini tuh bagus, cuman bukan yang bagusnya itu enggak yang terus kandungannya itu aneh-aneh terus keras gitu. Jadi insya Allah sih untuk jangka panjang nggak masalah sih. Tapi ya itu tadi pakai aturan misalkan sehari 2 kali aja gitu, sehingga tidak, kan kalau sabun itu kan yang seperti saya bilang tadi ada ekosistemnya ya. Jadi untuk menjaga ekosistemnya itu tetap aman dan dan nggak rusak gitu, kita tetap menggunakannya terus sesuai dengan peraturan ya, kayak 2 kali sehari aja, terus tetap sering mengganti celana dalamnya gitu. Bisa jadi ada beberapa orang yang mungkin suatu saat ada yang make, kok aku make tapi masih gini-gini aja, coba lihat faktor lain, banyak loh faktornya. Ada orang-orang yang misalkan, ada orang-orang tuh yang mengalami obesitas, atau dia itu tadi misalkan berat badannya berlebihan sehingga produksi keringat itu lebih banyak gitu. Nah, itu juga pengaruh ke makanan yang dikonsumsi, juga pengaruh, kurang minum air juga pengaruh, dan jarang mandi juga pengaruh, ceboknya nggak bersih juga kepengaruh. Banyak faktor ya kalau kita mau berbicara soal efek negatif penggunaan suatu produk. Karena ya untuk produk sendiri tuh ya itu tadi, tiap di orang beda-beda dan banyak faktor yang membersamai ketika produk itu dipakai gitu. pH-nya berapa? pH-nya insya Allah nanti di bawah 7 ya, jadi mungkin sekitar 5-6 gitu. Jadi pH itu derajat keasaman, karena kondisi kewanitaan itu kan asam ya, sehingga kita menghadirkan produk yang juga asam gitu. Walaupun sebenarnya kan kita menggunakan air otomatis untuk membilas, air sendiri pH-nya normal. Ya nanti balik lagi normal, terus karena area kewanitaan itu sendiri asam, nanti balik lagi ke asam. Kayak gitu aja sih sebenarnya cara kerjanya. Berarti yang dimaksud di sini pH itu keasaman ya, Ibu? Ya, derajat keasaman dari sabun itu. Tapi itu tadi balik lagi, air yang kita pakai buat sehari-hari kan juga airnya normal ya, maksudnya pH-nya juga pH netral ya. Sebenarnya nggak begitu, sebenarnya pengaruh sih, cuman nggak yang pengaruh besar banget. Itu ya salah satunya untuk menjaga ekosistem yang ada di vagina. Oke, terima kasih banyak Ibu penjelasannya. Mungkin dari teman-teman sudah tidak ada yang tanya atau masih ada pertanyaan lagi untuk Ibu Khalifah? Ya, maaf Bu Sari, itu ada pertanyaan, maaf Ya? saya potong. Ada pertanyaan di situ yang menggunakan sabun Arniva dalam waktu beberapa lama keluar bintik-bintik seperti jerawat. Langkah apa yang bisa kita sarankan masalah ini?
Oh, kalau itu Oh iya. kayak saya tadi bilang ya, untuk orang itu kondisinya bermacam-macam ya. Jadi bisa jadi itu juga terjadinya tuh karena banyak faktor gitu. Karena saya sendiri pernah mengalami, saya itu apa namanya, saya menggunakan suatu produk, dan ketika saya bukan produk sih, treatment, dan sudah lumayan lama treatment di dokter. Nah, apa namanya, dan itu terjadi setelah hampir setahun, dan itu terjadi lagi jerawatan gitu. Nah, itu tuh terjadi banyak faktor ya. Sebenarnya saya soalnya perlu ke dokter karena kondisi jerawat saya sudah jerawat yang membutuhkan pertolongan dari medis ya, udah nggak bisa lagi pakai skincare biasa. Nah, dari dokter sendiri bahkan nggak bisa memberikan konklusi. Karena apa? Untuk kondisi muka, entah bintik-bintik hitam tuh biasanya komedo ya, itu banyak banget faktor. Pertama, dari dia kesehariannya. Misalkan dia kesehariannya itu terbiasa nggak pakai masker, keluar, kena debu, terus cuci mukanya sembarangan, cuci mukanya cuma blus kayak gitu, dan handuknya juga nggak terpisah gitu-gitu. Itu kita harus mengulik lagi ke belakang, apa aja sih faktor yang mendasari hal itu terjadi gitu. Dan kita juga lihat orangnya kesehariannya gimana, dan kita lihat tadi hanya ada beberapa orang kan. Nah, kalau hanya ada beberapa orang dan tidak secara keumuman, bisa jadi memang dari faktor individunya. Dilihat dulu kesehariannya gimana, atau ketika dia menggunakan produknya benar apa tidak, atau faktor makanan yang dia makan itu juga pengaruh, pekerjaannya juga pengaruh. Terus ya banyak hal sih. Kalau berbicara masalah kulit sebenarnya sangat luas ya. Tapi skincare itu sendiri, sabun, dan segalanya itu kan termasuk ranah dari kosmetik ya, ranah dari farmasi. Itu memang membantu menjaga. Akan tetapi, masalah itu ketika timbul lagi itu hal yang wajar, karena faktornya ada banyak. Nggak apa-apa, kita teruskan pakai sabunnya sambil kita evaluasi diri kita. Apa sih yang kira-kira sudah saya lakukan di luar kebiasaan? Atau apa sih yang kira-kira saya lakukan terus-menerus sehingga menyebabkan masalah ini gitu. Evaluasi per personal sih kayak gitu harus. Oh iya, Ibu, ini maaf ya, banyak sekali pertanyaan. Kenapa sih Mbak pada waktu kita pakai sabun atau sunscreen di awal hasilnya bagus, terus pemakaian selanjutnya itu kayak muncul bintik-bintik hitam atau wajah lebih kusam, itu detox atau gimana ya Ibu itu? Jadi Ya? kalau untuk itu, balik lagi sih ke yang saya bilang tadi, bisa jadi memang aslinya itu mukanya dia itu sebelumnya pernah menggunakan produk-produk tertentu, sehingga istilahnya ya mungkin kita bisa bilang ya kayak detox ini tadi, ngeluarin istilahnya hal-hal yang dipendem dari sebelumnya, produk yang sebelumnya dia pakai yang mungkin mengandung hal-hal yang dilarang ya, zat-zat yang mungkin berbahaya, sehingga mengefek pas ketika penggunaan ini tadi, penggunaan sabun baru ini tadi, produk baru. Oh ya, satu lagi mungkin beberapa orang kurang aware ya, ketika kita mendapatkan produk baru, kita tidak boleh langsung memakai produk baru tersebut. Harus ada downtime untuk kulit sekitar 2 minggu. Jadi 2 minggu kulit kita diusahakan tidak menggunakan produk apa-apa dulu. Ya kalau cuma facial wash ya nggak masalah sih. Tapi kalau ada penambahan krim atau gimana, ada downtime dulu, baru kita menggunakan produk baru. Bisa jadi itu terjadi karena kulit kita nggak downtime, langsung berubah merek, berubah kandungan. Nah, itu bisa juga menyebabkan kulit kita bermasalah gitu. Jadi bukan salah produk barunya, mungkin salah mekanisme atau manajemen kulit kita sih yang nggak benar. Dan masalah itu juga bisa jadi terjadi banyak hal ya. Misalkan pakai skincare A, misalnya pakai krim A, facial wash-nya B, apanya C gitu. Bisa jadi kombinasi itu juga menimbulkan masalah baru. Jadi ya tiap orang memang kondisinya beda-beda ya. Jadi tapi tiap orang harusnya bisa melihat ya ke kondisi kulitnya gitu. Kira-kira ini tuh terjadi karena zat ini nggak boleh ketemu sama zat ini. Nah, hal itu juga bisa terjadi menyebabkan banyak masalah ini tadi.
Iya, betul banget Ibu ya. Jadi memang saya sering menemukan Mbak padahal baru pakai 1 kali sudah kepingin glowing gitu loh Ibu, Oh, nggak kepingin bisa. ada hasil, kepingin cerah. Padahal kan semuanya berproses Ibu ya, nggak ada yang instan ya. Ya, kayak yang saya bilang tadi, ini tuh produk bilas ya. Jadi di Ya. kulit itu hanya sepersekian detik, bukan produk minum atau produk oles yang efeknya mungkin lebih cepat. Ini cuma produk yang kamu tempelin di kulit, terus dibilas lagi. Sehingga ya istilahnya zat manfaat yang nempel tuh ya baru sedikit gitu dan baru bentar gitu. Jadi ya otomatis butuh kesabaran, keteladanan, ketekunan Iya, untuk mendapatkan betul hasil yang sekali. maksimal. Oke, jadi teman-teman, tadi Ibu Khalifah menjelaskan bukan salah produknya ya, tapi dari faktor diri kita sendiri, kulitnya, pola makannya, atau skincare awalnya apa untuk bergantian skincare ke baru, itu tidak langsung dipakai ya Ibu, di skip dulu 2 minggu, nggak pakai ya, setelah itu pakai. Takutnya gini loh Ibu, teman-teman kepingin cepetnya putihnya cepet, tapi takutnya kan bermerkuri begitu. Jadi memang semuanya harus berproses ya Ibu, nggak ada yang instan gitu loh. Kadang saya juga ngereget ini menyalahkan produknya, padahal dari kulitnya ini yang bermasalah. Oke teman-teman, ada yang bertanya lagi atau saya tutup langsung? Pak Aji? Ya, Bu Sari. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi atau saya tutup atau bagaimana? Ada yang tanya lagi dari ibu-ibu yang lain? Ya, nggak mungkin ini Bu Sari terima kasih ya, sudah Bu Khadijah juga terima kasih sudah menyampaikan beberapa hal yang ada beberapa hal yang memang kita harus pahami ya, kita harus pahami bahwa kondisi seseorang itu beda-beda, yang kondisi seseorang berbeda-beda, yang disampaikan Bu Khadijah tadi, kalau secara umum itu tidak terjadi pada seseorang, berarti kemungkinan yang bersangkutan memang ya mungkin sedikit lebih sensitif begitu ya Bu Khadijah ya kira-kira ya. Iya, kita bisa bilang itu juga. Atau ya kondisi perilaku keseharian dia berbeda dengan Ya. keumuman yang lain. Ya, oke. Ya itu mungkin yang perlu difahami juga. Jadi terima kasih Bu Khadijah dan Bu Sari yang sudah membawakan acara, dan terima kasih Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu juga untuk ikut acara ini ya. Dan terima kasih juga Pak Anto yang sudah menyediakan untuk bisa Zoom sama-sama, dan Bapak Ibu nanti kalau ada pertanyaan lagi mungkin 2 pertanyaan lagi Bu Sari. Ya Bu Khadijah ya. 2 pertanyaan lagi. Boleh. Apa ya Pak? Ya itu tadi loh, saya sering banyak sekali pertanyaan di luar itu loh, Mbak, aku baru pakai ini kok mana sih hasilnya? Kadang saya juga ngreget ini Pak. Lah, sampean baru pakai berapa Mbak? 1 kali, 1 bar atau 1 sabun. Lah, mau hasil dari mana? Saya aja mulai join sampai sekarang tidak pernah skip. Selalu pakai sabun, ada sun cream-nya, ada juga night cream-nya gitu loh Pak. Kalau kepingin glowing maksimal, takutnya itu kan bahannya bermerkuri tuh Pak. Benar di wajah putih, tapi di tangan, di badan itu hitam. Jadi kalau kena panas itu kayak kepiting rebus gitu loh Pak, merah gitu. Mungkin saya bisa sarankan ya, ketika kita menjual produk, kita juga sekalian mengedukasi gitu, mengedukasi untuk memperbaiki lifestyle, mengurangi gorengan, gula, terus harus berolahraga juga, terus mengurangi dari paparan sinar matahari, bisa dengan menggunakan masker dan otomatis pakai sunscreen juga ya, gitu. Itu karena itu sangat berpengaruh ya, karena saya juga kulitnya sensitif dan acne prone, jadi memang harus benar-benar hati-hati dan menjaga lifestyle. Apa yang masuk di mulut kita, itu juga nanti yang keluar di muka kita. Coba deh lihat orang yang beda ya kalau yang kulitnya bandel, tapi secara keseluruhan yang sukanya makan gorengan atau yang nggak jelas gitu, lihat aja kondisi badannya, terus bau badannya, terus permukaan kulitnya, itu mesti berbeda dengan orang yang clean food, makannya itu bersih, itu mesti beda. Jadi banyak bahan faktor, dan balik lagi itu tadi, untuk
yang Feminine Care dan Arniva Green Yogurt ini tuh produk bilas, sehingga bukan produk yang sekali pakai langsung bermanfaat, langsung kelihatan kinclong. Justru kalau kinclong ini hal yang sangat berbahaya ya, berarti ada sesuatu yang sangat kuat di situ, sehingga tidak boleh digunakan. Ini aja saya nggak bisa ngomong macam-macam karena dibatasi BPOM. Apalagi kalau ada yang kandungannya itu langsung cespleng kayak gitu. Wah, habis udah nanti sama pihak POM. Itu jelas nggak boleh seperti itu. Jadi ini pengaruh makanan juga ya Bu, gorengan, Pengaruh. makanan yang itu pengaruh ya? Pengaruh sekali, nggak bisa instan. Even treatment berpuluhan juta ke dokter, ketika makanannya tetap sama, ya hasilnya tetap sama. Gitu. Nah itu teman-teman dengerin ya, jawaban langsung nih dari Ibu apoteker kita, Ibu Khotijah. Jadi memang semuanya harus berproses, nggak ada yang instan ya Ibu? Nggak ada yang instan.